Salam sehat adik-adik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika, khususnya nilai rata-rata ataupun mean, modus, dan juga median. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di depan ini ada tabel dari sebuah nilai ya, yakni nilai 0 sampai 6 frekuensinya 3, 7 sampai 13 frekuensinya 8, dan seterusnya. Yang diminta adalah berapa min ataupun nilai rata-rata dari data tersebut. Baik, untuk mencari nilai rata-ratanya kita punya rumus, yakni nilai rata-rata katakanlah X cawang ya. Nah, X cawang ini sama dengan X1 dikali dengan F1 ditambah X2 dikali dengan F2 dan seterusnya sebanyak data yang ada dibagi dengan F1 plus F2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah rumus nilai rata-rata. Apa itu X1? Apa itu X2 dan seterusnya? Nah, X1, X2 dan seterusnya itu diambil dari nilai tengah dari setiap kelas ya. Jadi katakanlah di sini XI-nya kita tambahkan satu kolom. Berarti X1-nya adalah nilai tengah antara 0 dan 6. Nilai tengah 0 dan 6 berapa? Nah, tinggal dijumlahkan juga boleh. 0 tambah 6 dibagi 2. Berarti 3 ya. 7 tambah 13 dibagi 2. Berarti 10. Kita lihat ini jaraknya 7. Berarti ke bawah juga nanti pasti jaraknya 7 ya. 10 ditambah 7 tentunya 17. Tambah 7 24. Tambah 7 31. Tambah 7 38. Nah, inilah yang jadi nilai tengah daripada data yang ada tadi ya. Nah, ini nilai tengahnya. Baik, tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti X cawang atau nilai rata-rata itu sama dengan X1. X1-nya berarti 3. 3 dikali F1-nya 3. Ditambah X2-nya 10 dikali dengan 8 ditambah 17 dikali dengan 17 kali dengan 10, lalu 24 dikali dengan 6, 31 dikali dengan 5, dan 38 dikali dengan 2. Ini kita bagi dengan jumlah frekuensinya. 3 tambah 10 tambah 17 ya. 3 tambah 10 tambah 17 tambah 24 tambah 31 3 yang ini ya frekuensinya. 3 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 5 dan tambah 2. Baik, oleh karena itu nilai rata-rata akan sama dengan, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, jumlahkan 3 kali 3 9 ditambah 10 kali 8 80 tambah 17 kali 10 170 ditambah 24 kali 6 120 tambah 24 144 ditambah 31 kali 5 155 ditambah 38 kali 2 berarti 76 dibagi dengan total semuanya 18 tambah 9 27 tambah 7 34 ya. Nah, oke, kita hitunglah. Berarti nilai rata-ratanya akan sama dengan 80 tambah 170 250. 259. Ya, 259 tambah 144 259 144 155 76. Kalau kita jumlahkan ini 10 15 tambah 9 24. Ini 7 11. Ya, ini 10 16 23. Ya, berarti 4 5 6 634 ya. 634 dibagi dengan 34, hasilnya adalah, kalau kita hitung kali 1 ya, 34
13, 9, 2, 4. Nah, 34 kali berapa ya? 34 dikali 7, 28, 21, 23 kali 8, 32, 24, 27. Iya, kali 8 ya. 272. Berarti ini 2, 2. Ya, 18, berarti 6 ya. 34 kali 6, 4, 2, 18, 20. Iya. 6. Oke, baik. Berarti ini sekitar 18,6. Baik, inilah nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, sekarang gimana jika data ini yang ditanyakan bukan lagi nilai rata-ratanya tapi modusnya? Oke, modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak adalah kelas yang ini ya. Nah, yang ini. Baik, berarti sekarang kita cari modusnya. Modus itu rumusnya apa? Modus itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Nah, apa itu tepi bawah, apa itu D1, apa itu D2, dan seterusnya. Baik, saya berikan keterangan. MO itu tentunya modus. Nah, TB itu adalah tepi bawah. Jadi tepi bawah itu artinya data sebelah kiri ini dikurang 0,5. Jadi kalau yang tadinya di sini 14 berarti tepi bawahnya adalah 13,5. Oke. Nah, lalu D1. D1 itu apa? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, itulah D1. D2 itu apa? D2 itu berarti selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Baik. Nah, sedangkan P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Oke, panjang kelas. Baik. Nah, sekarang kita coba cari nilainya ya. Modus. Oke, modus itu berarti tepi bawah. Tepi bawahnya yang mana? Tepi bawahnya tadi yang ini. 13,5 karena kelas modusnya kan yang frekuensi terbanyak, berarti 13,5 ditambah D1. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum, berarti 10 dengan dikurang 8 ya. 10 dikurang 8 berarti 2. D1 2, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan yang setelah, berarti 10 dikurang 6 berarti 4. Nah, dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya itu berapa? Panjang kelasnya itu adalah tepi bawah atau tepi atas lah ya. Ini tepi atas 20,5 ya. Kalau tepi atas itu berarti tambah 0,5, tepi bawah dikurang 0,5. Jadi tepi atas dikurang tepi bawah 20,5 dikurang 13,5 tentu nilainya adalah 7. Oke. Nah, 13,5 ditambah ini 2 per 6 dikali 7. Baik, 2 dengan 6-nya bisa kita coret ya, sisa 3. Berarti tinggallah
13,5 ditambah 7/3. 7/3 itu berapa? Nah, 3 kali berapa mendekati 7? 3 kali 2, 6 ya. Sisa 1. 3 kali berapa mendekati 1? Nggak bisa, berarti koma. 3 kali berapa mendekati 10? 3 kali 3. Ya kan? Berarti 9, sisa 1. Jadi 3,33 dan seterusnya ya. Berarti ini nilainya adalah 13,5 ditambah 2,3 sekitar 13,8. Atau kita tambahkan 3-nya ya. 13,83. Baik, itu untuk mencari nilai modus. Sekarang kita akan menghitung nilai median ya dari data yang sama. Nah, median itu apa? Median itu nilai tengah. Oke, jadi kita hitung semua frekuensinya ini 3 tambah 8, 10, 6, 5, 2. Tadi kita jumlahkan, maka frekuensi totalnya 34. Nah, 34 kalau kita bagi 2 adalah 17. Berarti data nilai mediannya itu ada di data ke 17 dan 18. Karena itulah di tengah-tengah, data yang di tengah. Berarti kita hitung aja. 3 tambah 8, 11. Tambah 10, 21. Berarti nilai tengah itu akan ada di dalam kelas ini. Ya. Nah, karena data ke-17, 18 ada di kelas ini. Karena data di sini mulai dari 12 sampai 21. Baik. Apa rumus median? Nah, median itu adalah tepi bawah ditambah dengan setengah dikali N dikurang jumlah atau sigma frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Baik, inilah rumusnya. Supaya lebih jelas, saya tuliskan keterangannya. M itu adalah median, TB itu adalah tepi bawah, N itu adalah total frekuensi. Oke, lalu sigma frekuensi sebelum itu artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Sebelum kelas median. Nah, Fmed itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median. Oke. Sedangkan P itu adalah masih sama panjang kelas. Baik, sekarang kita akan coba mencari nilai median dari data tersebut. Nah, mediannya adalah tepi bawah. Ingat tadi tepi bawah data kiri dikurang 0,5. Berarti 14 dikurang 0,5 jadinya 13,5. Ditambah setengah kali N. N itu total kelas ya. Total frekuensi, maaf. Berarti 34. Dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti ini ya, 8 tambah 3. Karena dijumlahkan. 8 tambah 3 berarti 11 dibagi dengan 10 ya, frekuensi kelas mediannya 10 dikali dengan panjang kelasnya tadi 7 ya. Nah, berarti ini sama dengan 13,5 ditambah 34 dibagi 2 tentunya 17. 17 dikurang 11 6 per 10 dikali 7. Berarti 13,5 ditambah 6 kali 7 42 dibagi 10 4,2. Jadinya 17,7. Baik, inilah nilai dari median data tersebut. Yang terakhir, kita akan belajar tentang kuartil. Baik, apa itu kuartil? Kuartil itu adalah yang membagi data menjadi 4. Jadi kalau katakanlah ini ada data, maka data ini kita bagi 4. Ini kita bagi 2. Ini kita bagi 4. Jadi data yang dibagi 2 kita bagi 2 lagi. Nah, yang membagi 2 ini tadi kita sebut sebagai median.
median ini kata lainnya adalah kuartil kedua. Ya. Nah, lalu kalau yang setengah ini kita bagi dua lagi, itulah namanya Q1, kuartil ini disebut kuartil bawah. Nanti di sini ada Q3. Q3 inilah yang disebut dengan kuartil atas. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Nanti ada lagi yang namanya desil, membagi menjadi 10 bagian. Ada lagi persentil, berarti membagi menjadi 100 bagian. Prinsipnya nanti sama saja. Rumus kuartil ini pun mirip seperti median, karena sesungguhnya median itu juga adalah bagian dari kuartil. Baik. Nah, apa rumusnya? Nah, rumusnya nanti adalah QI sama dengan tepi bawah ditambah. Ini nanti atasnya itu I ya. I per 4 dikali dengan N dikurang sigma frekuensi sebelum dibagi dengan frekuensi QI dikali dengan panjang kelas. Jadi mirip dengan yang median tadi. Nah, cuman ini saya buat I. Apa artinya I itu? I itu bisa saja angkanya 1, bisa 2, bisa 3. Ya. Nah, kalau 1 berarti dia nanti adalah kuartil bawah. Kalau dia 2 berarti ini median. Makanya tadi kan median itu 1/2 karena I-nya itu 2. 2/4 kan jadi setengah. Oke. Lalu yang ketiga nanti adalah kuartil bawah atas ya. Kuartil atas. Inilah Q3. Nah, yang lainnya sama. TB itu tepi bawah. N itu adalah jumlah frekuensi secara total. Sigma frekuensi sebelum ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya. F, Q, I itu berarti frekuensi kelas kuartil, dan terakhir P itu panjang kelas. Oke? Jadi sama seperti rumus median tadi. Baik, karena ini yang ditanya kuartil atas, berarti kita masukkan I-nya 3. Oke? Sekarang kita masuk ke soal ya. Karena yang ditanya kuartil atas, berarti kita pakailah I-nya 3. Oke, kita pakai I-nya 3. Karena I-nya 3 kita masukin, berarti Q3 itu akan sama dengan tepi bawah ditambah dengan ini 3/4 jadinya ya. I-nya 3, 3/4 N dikurang frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali dengan panjang kelas. Nah, jadinya seperti ini ya rumusannya. Baik, kelas kuartil atasnya itu yang mana? Nah, kalau kita hitung frekuensinya ada berapa? 11 tambah 4, 15, tambah 15, 30, tambah 10, 40. Berarti ada 40 data. Kalau kita bagi 4, maka masing-masing 10. Ya kan? Artinya, kuartil atas, kuartil ketiga itu ada di data ke 30. Karena kan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi 0 ke 10 itu bawah, 10 sampai 20 itu median, 20 sampai 30 itu atas, 30 sampai 40 nanti yang paling atas ya. Nah, jadi kalau data kuartil atas kita ambil di data ke sini tadi ya, 30. Berarti 30 itu ada di 9 tambah 11 itu adalah 20. 20 tambah 15, 35. Berarti kelas kuartilnya ada di sini, di bagian ini ya. Nah, tinggal kita lihat. Nah, kita hitung Q3-nya. Berarti Q3 itu akan sama dengan tepi bawahnya berapa? 61. Dikurang 0,5 berarti 60,5. Ditambah 3/4 ya. 3/4 N. N-nya tadi 40. Dikurang jumlah frekuensi sebelum. Berarti 9 tambah 11, 20. Dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. 15 ya.
dikali panjang kelasnya itu adalah 10. Oke. Nah, maaf, panjang kelasnya 20 ya. Panjang kelasnya 20. Nah, berarti ini sama dengan 3/4 dengan 40 bisa dicoret, sisa 10. Jadi 30 dikurang 20 itu artinya tinggal 10 per 15 dikali 20. Baik, 20 dengan 15 juga bisa dicoret. Ini sisa bagi 5 4, bagi 5 3 ya. Jadi 40 per 3, 60,5 ditambah 40 per 3, 10 dengan ya 40 per 3 aja deh ya. Ya, berarti 60,5 tambah 10 per 3 itu berarti 3 kali 1, 10, 13 ya. 13, 9, 1, 10, 13,3 lah ya. Jadinya 73,8. Baik, inilah kelas kuartil atasnya. Bagaimana jika nanti yang ditanyakan kuartil bawah? Nah, kalau yang ditanyakan kuartil bawah, gak ada masalah. Berarti tinggal kita hilangkan aja 3-nya, ganti dengan 1. Berarti Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 N dikurang jumlah frekuensi sebelum ya per frekuensi dari kuartil bawahnya dikali panjang kelas. Nah, berarti tepi bawahnya berapa? Kita lihat. Tadi data kuartil bawahnya itu dari 0 sampai 10. Berarti carilah data ke 10 ada di mana? Ini 9, 10-nya berarti di sini. Nah, berarti inilah kelas kuartil bawah. Ya, berarti kelas kuartil bawah kita masukkan tepi bawahnya 40,5 ditambah dengan 1/4 dikali dengan 40 dikurang frekuensi, jumlah frekuensi sebelum, berarti 9 ya. 9 dibagi dengan frekuensi kuartil 1 itu 11 dikali panjang kelasnya 20. Nah, jadinya berapa nih? 40,5 ditambah 10 dikurang 9, 1 ya. Berarti tinggal 20 per 11. Berarti 40,5 plus 1,9 ya. 90. 11 kali 8. 88 sisa 2. Oke, baik. Inilah ya. Sekitar 1,8. Berarti kalau kita jumlahkan 42,3. Baik. Inilah yang menjadi kuartil bawahnya. Ya, inilah cara mencari nilai rata-rata, modus, median, dan kuartil atas, kuartil bawah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cayo.